orang yang ingin tampil dominan, menonjol. Begitu, menonjol dalam pengertian dia ingin tampil sebagai pemimpin. Dan kalau udah bekerja adalah dia orang yang sangat serius. Nah, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya yang setia untuk mengikuti program ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 4 watak atau kepribadian kita dan rekan bisnis kita. Yang pertama adalah sanguinis populer, yang kedua melankolis sempurna, yang ketiga koleris kuat. Nah, koleris kuat ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang selanjutnya akan kita bahas pragmatis. Pada bagian pertama yaitu sanguinis populer, melankolis, dan sekarang koleris. Saya ingin mereview sedikit untuk bahan renungan kita gitu ya. Anda atau kita termasuk di mana gitu. Misalnya kalau apakah Anda orang yang menginginkan segala-galanya menyenangkan, tetapi mempunyai rentang perhatian yang pendek. Jadi kalau Anda berbicara atau menjadi fokus perhatian, Anda membuat joke, menarik perhatian, tapi itu bukan untuk jangka waktu yang lama. Anda ya ingin tampil beda dari kostum Anda, atau dari gaya bicara Anda, atau dari celutukan Anda, itu Anda ingin menarik perhatian. Kalau Anda termasuk orang yang seperti itu, yang ingin mendapatkan perhatian dan ingin tampil gitu, itu bisa dikatakan Anda cenderung orang sanguinis populer. Kemudian, apakah Anda orang yang berkeyakinan ingin mengerjakan sesuatu? Anda akan kerjakan sungguh-sungguh, bukan kerjaan yang asal ini aja, asal kerjakan saja, tidak gitu ya. Nah, kalau Anda seorang yang berkeyakinan kalau sesuatu layak dikerjakan, maka akan dikerjakan sungguh-sungguh, Anda masuk kategori orang yang berkepribadian melankolis sempurna, yang cenderung dalam bekerja tertata rapi dan berurutan gitu. Cenderungnya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah koleris kuat. Koleris kuat ini orang yang ingin tampil dominan, menonjol. Begitu, menonjol dalam pengertian dia ingin tampil sebagai pemimpin. Dan merasa nggak happy atau kesal kalau dia sudah merencanakan sesuatu, kemudian orang lain tidak melihat persoalan tersebut dengan caranya gitu. Jadi kalau orang koleris kuat udah merencanakan sesuatu, dia mempunyai cara, kemudian ada orang lain tidak melihat dengan cara yang sama dengan Anda merasa sedikit kecewa gitu ya. Oke, koleris kuat ya. Bagaimana dengan pragmatis? Saya akan bicarakan lebih detail di kesempatan berikutnya ya. Orang pragmatis ini cenderung orang yang menghindari konflik. Jadi kalau dalam suatu permainan, dia memilih untuk tidak bermain kalau hal tersebut akan menimbulkan konflik atau masalah. Sekarang kita masuk ke detailnya ya, koleris kuat. Saya harapkan setelah Anda mendengarkan penjelasan mengenai koleris kuat, Anda akan memahami karakter atau kepribadian tersebut, sehingga Anda bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan lebih baik. Saya akan mulai dengan koleris kuat. Koleris kuat ini adalah dia dari performnya itu langkahnya cepat dan berat. Orangnya tidak suka membuang waktu. Dia ingin bekerja efisien gitu. Jadi dia ingin langkah nyata, bukan kemasan, bukan kosmetik. Dia bukan tipe yang seperti itu. Dan kalau udah bekerja adalah dia orang yang sangat serius. Nah, kalau Anda mempunyai atasan seperti ini, biasanya Anda jelas gitu ya. Anda berhadapan dengan dia, Anda akan dikasih assignment ini seperti itu ya.
Jadi buat Anda juga jelas gitu ya. Kemudian nah ini keunikan dari orang koleres ini, dalam satu acara biasanya ya, enggak selalu tapi biasanya dia datangnya terlambat. Tapi pulang lebih cepat gitu. Kadang-kadang dia suka sedikit-sedikit telepon. Dan kalau dia melakukan gerakan gitu ya, gerakan tuh gerak-geraknya kuat gitu, mantep gitu. Kalau dia udah melangkah itu mantep, tap seperti itu. Kemudian yang paling jelas nih kalau dia bicara tuh, dia suka menunjuk-nunjuk jarinya tuh. Begini kan ada kan orang yang kalau dalam orasi atau apa atau dalam berbicara one to one dia suka tunjuk seperti itu ya. Itu ciri-ciri orang koleris kuat. Nah, apakah Anda seperti itu? Nah, Anda bisa cek gitu ya. Atau pada saat kita bicara tanpa sadar kita suka nunjuk-nunjuk gitu, Nah, itu ciri-ciri orang yang berkepribadian koleris kuat. Kemudian dalam berpakaian dia tidak menonjol, polos. Lalu bagaimana kalau dia memilih sepatu? Dia kalau memilih sepatu lebih karena fungsi ya. Fungsi daripada keindahan. Dia nggak mementingkan ini modelnya bagaimana gitu, tidak, tapi dia lebih ke arah fungsinya. Seperti itu. Kalau pria itu lebih senang sepatunya yang kokoh gitu, yang nggak terlalu tinggi tapi kokoh gitu ya. Maksudnya dipijaknya tuh enak gitu. Kalau wanita biasanya dia tidak senang yang runcing. Yang runcing dia nanti kepleset gitu kan. Lebih baik dia yang mantep gitu. Yang tumitnya tuh menggigit kaki lah, mantep gitu. Kurang lebih seperti itu kalau wanita ya. Itu sebabnya baik pria ataupun wanita koleris kuat tidak terlalu mengikuti mode dan cenderung sama dari tahun ke tahun. Jadi kalau Anda ngelihat temen Anda nggak terlalu memperhatikan model, sepatunya model begitu aja gitu, yang penting itu masih bisa dipakai dan berfungsi gitu. Nah, kalau Anda mendapati teman seperti itu ya, itu bisa dipastikan rekan Anda itu cenderung koleris kuat. Kemudian uniknya dia tidak suka berbelanja, karena berbelanja itu baginya adalah dianggap buang-buang waktu produktif. Jadi kalau Anda jalan sama teman, dia lebih baik dia duduk membaca gitu ya. Dia bagi dia kalau muter-muter keliling shop gitu ya, keliling kebelanjaan atau muter-muter, buat dia membosankan. Itu bagi dia ini sangat menekan perasaan dia. Buat dia itu jadi buang-buang waktu yang produktif gitu ya. Kemudian cenderung polos. Kalau Anda mungkin melihat orang berkepribadian lain cenderung misalnya memakai perhiasan cukup lengkap gitu. Nah, dia tidak. Dia cenderung polos, tidak pakai perhiasan. Ya, mungkin kalau bangsa jam tangan sih ada, tapi kalau sesuatu itu udah mulai mengganggu, pasti dia nggak akan pakai. Jadi segala sesuatu yang membuat dia mengganggu dia gara-gara menggunakan hiasan di tangannya, itu lebih baik dia tidak pakai. Mengganggu dalam hal ini mengganggu aktivitas pekerjaan dia gitu ya. Dia lebih ke arah fungsi. Kalau itu mengganggu pasti dia nggak akan gunakan gitu. Lalu kita banyak tahu ya dari orang koleris ini, misalnya katakanlah dia pimpinan ya. Kalau pimpinan tuh kan ada pimpinan tertentu, dia ingin meja tuh ada aksesorinya lah, ada tempat kartu nama ataupun papan nama gitu. Sesungguhnya orang koleris tidak suka itu. Bagi dia yang fungsinya kalau memang itu diperlukan, dia ingin ditaruh di atas mejanya. Bagi dia meja yang sederhana, yang berfungsi baik itu lebih penting daripada meja besar dengan banyak hiasan. Nah, itu mengganggu
buat dia gitu. Jadi orang koleris tidak suka ini gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mempunyai teman atau rekan seperti ini, Anda tahu kalau Anda ingin kasih hadiah atau sesuatu tuh jangan hal itu menjadi membuat malah dia terganggu. Itu dia nggak akan gunakan gitu ya kan, nggak akan dia taruh gitu, seperti itu. Jadi Anda beri dia yang praktis-praktis. Misalnya kalau Anda udah tahu misalnya keperluan dia apa, beri itu. Misalnya apakah itu buku, apa itu pen gitu ya. Dan pen juga yang bagi dia berfungsi gitu, yang nggak perlu yang macam-macam ukiran seperti itu ya. Kemudian bagi dia alat-alat kerja itu tadi saya udah bilang yang penting fungsinya, nggak seragam nggak apa-apa menurut dia, yang penting dia bisa pakai. Lagi-lagi dia lebih mementingkan fungsi daripada desain, daripada mode. Nah, itu nggak masuk hitungan dia dah gitu ya. Jadi kalau Anda ingin memberikan sesuatu padanya seperti yang saya jelaskan tadi, jangan yang rumit-rumit yang mengganggu aktivitasnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin berpromosi kepadanya gitu ya? Kira-kira kalau kita menghadapi orang seperti ini gimana sih gitu kan? Kalau kita memiliki atasan seperti ini lebih mudah gitu ya. Kalau kita kasih data, dia ngelihat, dia setuju, itu cepat. Jangan kasih sesuatu yang rumit, yang membuat dia berpikir untuk masuk di dalamnya. Enggak, Anda kasih cukup jelas, kemudian dia putuskan. Nah, seperti itu ya. Dia model orangnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita berpromosi kepada Koler Squad ini? Nah, kalau kita berpromosi, kita usahakan, karena kan dia orangnya dominan nih. Orangnya dominan dan orangnya kalau mau dibilang kan saklek lah. Jadi beri sesuatu dia yang keputusan atau pengendalian keputusan itu ada di tangan dia. Jadi jangan Anda yang banyak memberikan penjelasan, tetap seolah-olah pengendalian itu nggak ada di dia gitu. Sehingga Anda kemana dia nggak nyaman. Tapi kalau Anda berikan sesuatu, Pak ini bagus, kayaknya ini cocok untuk Bapak dengan memakai ini Bapak lebih kokoh, lebih kuat, ataupun Bapak sebagai pengendali dan pemegang kekuasaan cocok sekali ini kalau Bapak memakai ini, kalau Bapak memiliki ini, kalau Bapak menggunakan ini, seperti itu gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau mobil sifat-sifatnya yang macho seperti itu, Jeep misalnya. Nah, pokoknya yang memberikan kesan pengendalian dan kekuasaan ada di tangan dia gitu. Jangan coba-coba Anda ambil kemudian Anda setir dia. Wah, repot Anda. Jadi nggak jadi order gitu ya. Lalu berikan sesuatu yang memberi kesan besar, kuat. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan mesin, bicara berkaitan dengan mesin, olahraga gitu ya. Kalau Anda ingin approach dia, Anda ingin menggolkan suatu proyek, itu dulu Anda banyak berbicara di situ gitu ya. Kemudian kata-kata yang menarik perhatian orang Koleris Squad ini antara lain adalah anggun, kuat, terbaik, atau paling hebat. Kira-kira kata-kata yang seperti itu yang menarik perhatiannya gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau kita melihat orang yang Koler Squad ini. Jadi orang Koler Squad ini sangat berbeda dengan orang melankolis ya. Kalau orang melankolis itu cenderung kan detail. Kalau Koler Squad cenderung yang
praktis. Lalu bagaimana dengan orang sanguinis? Kalau sanguinis kan sesuatu yang mempesona gitu kan. Ini berbeda halnya dengan orang koleris kuat gitu ya. Orang koleris kuat senantiasa yang ke taktis dan fungsional gitu ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui karakter koleris kuat ini gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai atasan kemudian disajikan data oleh orang melankolis, itu akan membuat kita happy. Artinya data yang disajikan kan udah diolah oleh orang melankolis, sudah detail gitu ya. Kalau data itu sudah disajikan dengan detail, itu enak sekali buat orang melankolis, untuk orang koleris. Jadi orang koleris tinggal memutuskan, oh ini harus begini nih, karena itu sudah dimasak, artinya sudah diolah oleh orang melankolis. Bahkan tabel-tabel atau data-data itu biasanya sudah lengkap. Jadi tidak sulit bagi orang koleris untuk memutuskan. Dengan memahami data atau dengan memahami grafik, dengan memahami tabel yang diberikan oleh orang melankolis, maka dia akan mudah memutuskan. Nah, itu kalau Anda sebagai orang koleris atasan. Bagaimana kalau Anda sebagai bawahan, tetapi orang melankolis atasan Anda? Nah, ini Anda akan stres gitu ya. Jadi, selalu begitu Anda sajikan gini, ini orang-orang melankolis bilang, ini kurang lengkap, harus ditambah lagi. Padahal Anda udah buat sebisa Anda gitu. Itu selalu Anda harus artinya Anda jangan berdebat, karena itu kan atasan Anda. Dia selalu minta gini, akhirnya susah. Gitu. Akhirnya proyek itu atau pekerjaan itu menjadi lambat selesainya, lambat tuntasnya. Jadi pada saat kalau Anda orang koleris, kemudian atasan Anda orang melankolis, begitu Anda menyajikan sesuatu, lalu Anda ditolak, lalu dia memberikan rincian-rincian apa yang harus Anda kerjakan, kurangnya apa, lebihnya apa yang harus ditambahkan, apa harus dikurangkan. Lebih baik Anda mendengarkan, kemudian Anda bikin, Anda maju lagi gitu kan. Nanti kalau hal yang sama terjadi lagi, Anda harus bisa menerangkan, tetapi jangan Anda yang mendikte gitu ya. Itu nanti akan Anda repot. Jadi lebih baik Anda sajikan lagi, oh ya Pak, kemarin Bapak meminta ini, kemudian ini data yang kemarin. Jadi jangan Anda lupa bahwa data sebelumnya. Kalau Anda sebagai orang koleris kan kadang-kadang lupa nih, oh udah itu nggak perlu lagi lah saya bawa, nggak perlu lagi lah. Jangan, karena yang Anda hadapi ini adalah orang melankolis. Sedangkan Anda koleris senantiasa ingin yang simpel. Kalau udah sebelumnya sudah Anda jelaskan, ya kan? Kenapa harus dibawa gitu kan? Kenapa harus saya lengkapi lagi? Gitu. Nah, kalau dugaan Anda benar, tidak akan ditanyakan, ya fine. Tapi seringkali kalau misalnya karena Anda orang koleris tidak mau repot, begitu Anda menghadapi atasan seperti itu, ya, maka begitu Anda tidak bisa menunjukkan data, maka akan ulang lagi, susah lagi, Anda bawa lagi. Tapi kalau Anda sudah menyiapkan, oh kemarin Pak, Anda sebagai orang koleris nih, Anda harus menjelaskan ke atasan Anda, ini kemarin udah dibicarakan ini Pak, ini datanya, ini misalnya hasil koreksi Bapak, misalnya seperti itu ya. Sehingga orang melankolis
tersebut, oh ya dia sebelumnya sudah bicara dan udah dikasihkan data. Dan Anda sebagai orang koleris, sebagai stafnya, Anda tidak capek gitu, Anda tidak frustrasi, begitu ya. Anda jadi tidak frustrasi gitu, karena Anda pikir begitu udah selesai dibahas, udah buat apa dibahas lagi. Tapi sedangkan yang Anda hadapi orang melankolis tuh dia cenderung ingin kedalaman. Dia kadang-kadang bahas lagi. Nah, Anda harus sudah siap. Pak, ini udah dibahas, kalau kita bahas lagi, ini akan menghabiskan waktu Bapak yang berharga. Lihat ya. Kita akan sebelumnya karena kita udah bicarakan. Nah, kalau Anda jelaskan itu dengan jelas, biasanya orang melankolis bisa terima. Nah, ini masalahnya Anda sebagai orang koleris ini kadang-kadang enggan gitu karena udah bawaannya. Tapi karena Anda malam ini belajar dan sudah mengetahui karakter melankolis, Anda sudah mengetahui karakter orang sanguinis, nah Anda bisa tahu cara menghadapinya dengan benar. Sehingga Anda bisa memperlancar dalam Anda berkomunikasi dan dalam bekerja. Begitu ya. Kalau dalam keluarga mungkin dengan anak ya. Kadang-kadang ya kalau Anda ketemu dengan anak yang koleris ya Anda kurang lebih tahu lah cara bagaimana menghadapinya. Misalnya ingin makan sesuatu gitu. Misalnya makan spaghetti misalnya. Tapi anak Anda itu ingin makan pizza gitu kan. Nah, kan Anda sama-sama koleris nih. Ini ketemu Anda sebagai seorang koleris, kemudian anak Anda sebagai koleris juga. Nah, ini harus pandai-pandai kita berbicara. Kalau Anda katakan saya mau spaghetti, mungkin dia tunduk sebentar, tetapi dengan caranya, apakah dia mulai menangis, ya kan, atau dia menangis dengan suara keras ya, artinya meraung-raung gitu. Kemudian itu akan menarik perhatian orang. Kenapa gitu kan? Nah, akhirnya setelah banyak kan Anda jadi nggak enak hati. Nah, akhirnya kita ikutlah maunya dia, misalnya makan pizza. Nah, artinya dia yang mengendalikan. Akhirnya kita memenuhi keinginannya membelikan pizza untuknya gitu. Jadi nggak bisa kehendak kita gitu ya. Karena dia sama-sama kuat dengan memahami karakter ini. Kita harus tahu caranya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Thank you. Bye. Wow. Please subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Thank you.